wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas yang semoga mendapatkan keikhlasan dalam setiap amalan kita. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, bahwa pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberi waktu untuk bersama-sama tafaqquh fiddin. Sebenarnya bukan jadwal saya, jadwal Ustaz Abdurrahman Ahmad. Ini saya mau menyampaikan materi apa ini? Riyadhus Shalihin. Nggih. Wah niki ndalae kitabe niki mboten kula beton niki. Sing kula beton malah tafsir niki. Kalian buku kula kinten tas kula niki isine sampun Riyadhus Shalihin. Kalau ngomong betul, sami-sami jone. Ternyata ya, niki materi kula wingi wonten Nurul Yakin. Ngersakaken tafsir napa niki tasfiyah lan tarbiyah menurut para salaf. Ngersakane napa niki? Tasfiyah dan tarbiyah. Nggih. Niki wingi kula pikantuk materi niki saking Syekh Dr. Ali Muhammad Ahmad Abu Haniyah. Niki ulama Palestina nalikane wonten Jogja dinten Ahad wingi. Ternyata tesih wonten kita tas kula. Niki esunipun saking daurah duat para ustad. Tapi nggih insyaallah baik untuk kita ketahui, untuk kita fahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan at-tasfiyah dan apa yang dimaksud dengan at-tarbiyah. Kalimat tasfiyah dan kalimat tarbiyah niku miturut jenengan termasuk asing napa pun biasa? Asing. Asing. Para bapak, para ibu yang kalau hormati, tasfiyah lan tarbiyah niki esunipun judul kagem siapa saja di antara umat Islam yang benar-benar ingin berislam dengan benar. Tasfiyah dan tarbiyah ini adalah judul bagi setiap muslim yang menginginkan Islam yang benar. Dari mulai zaman sahabat sampai zaman sekarang, orang-orang yang mentasfiyah dan mentarbiyah dari sejak dulu sampai sekarang itu akan senantiasa ada. Dipun dikatakan wonten salah satunggalipun hadis, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Agama ini akan diusung, akan dibawa pada setiap generasi orang-orang yang adil.
yanfuna anhu tahrifal ghalin, di mana peran mereka itu meluruskan, menepis penyelewengan, penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, menepis kedustaan ahli kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, dan juga meluruskan takwil orang-orang yang jahil. Jadi pembahasan tasfiyah dan tarbiyah, kalau kita kerucutkan, tasfiyah itu yata'allaqu bil ulum, berkaitan dengan ilmu. Bagaimana umat Islam ini mendapatkan ilmu yang benar. Maka perlu perbaikan dalam akidah mereka. Ketika akidah umat Islam tercampuri syirik, tercampuri kekufuran, maka diajari ilmu, taklim yang benar, yakni taklim yang mengajarkan tentang masalah tauhid, yang mengajarkan tentang masalah iman, supaya akidah kaum muslimin kembali murni. Juga dalam masalah tafsir, mengajarkan tafsir yang benar, yang dibersihkan dari kisah-kisah Israiliyat atau kisah-kisah yang tidak benar. Maka perlu diajarkan tafsir yang murni berdasarkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak berdasarkan kisah-kisah Israiliyat yang kita tidak tahu kebenaran kisah tersebut. Demikian pula dalam masalah hadis, dibersihkan hadis-hadis yang palsu, yang maudhu' palsu, yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajari yang benar. Ini hadis yang benar, yang sahih atau hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus diajari dalam fikih agar supaya umat Islam tidak taklid kepada ulama tertentu, karena permasalahan taklid ini tentunya bagi orang yang punya kesempatan untuk menuntut ilmu, maka adalah menggali ilmu sesuai dengan dalilnya. Adapun bagi kalangan orang awam yang tidak ada kesempatan untuk menuntut ilmu, mereka biasanya taklid, ya memang itu yang mereka mampu. Nah, tasfiyah ini mengajari dalam permasalahan fikih supaya mengembalikan kepada nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian dalam masalah kitab-kitab, dibersihkan dari kitab-kitab yang tercampuri filsafat atau kitab-kitab yang menyimpang. Kemudian dalam khutbah-khutbah, dalam ilmu, di sekolah, di masjid, di rumah, diupayakan untuk kembali sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Apakah para salaf dahulu dalam berakidah seperti kita sekarang? Apakah dalam membahas tafsir itu seperti kita sekarang? Kita buktikan nanti
antara kita dengan mereka itu adakah persamaannya atau malah berbeda dalam banyak hal. Ini tasfiyah itu mengajarkan ilmu yang benar sesuai dengan petunjuk para salafun saleh. Adapun tarbiyah itu tazkiyah, mensucikan hati, mensucikan jiwa. Ini berkaitan dengan jiwa seorang muslim. Kalau persoalan-persoalan tasfiyah mungkin lebih mudah daripada tazkiyah. Sebab seorang muslim untuk belajar akidah, tafsir, fikih, hadis, mudah enggak? Baca sendiri saja mungkin sudah paham barangkali. Dalam taklim, dalam pengajaran, perkara-perkara ini mungkin bisa dilakukan oleh seorang muslim. Tapi untuk masalah tazkiyah ini perlu proses. Tidak bisa serta-merta seorang muslim baru awal ngaji hatinya langsung bersih. Perlu proses. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan peran Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Dialah Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang buta huruf rasulan, seorang rasul, yatluna alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, yang mentazkiyah jiwa-jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan yang mengajarkan kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, padahal sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini Allah sebutkan tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah di mana itu? Wa yuallimuhumul kitab, Allah mengajari mereka al-kitab. Tarbiyahnya di mana? Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Kira-kira sekedar mengajarkan ilmu dengan mentazkiyah, mensucikan jiwa itu lebih berat mana? Mensucikan jiwa. Bisa jadi orang itu hafal Al-Quran, bisa jadi orang itu hafal ribuan hadis, tapi hatinya enggak suci. Hatinya enggak suci, terkotori dengan sifat-sifat yang tercela. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa azanillahu ayyakum. Kalau kita sudah ada gambaran tentang apa itu tasfiyah dan tentang apa itu tarbiyah, ini sebenarnya istilah yang seringkali disampaikan oleh Syekh Nasiruddin Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau Syekh Ali Muhammad Ahmad ini, beliau sangat terpengaruh sekali dengan dakwah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, sampai beliau saking senangnya dengan Syekh Albani itu makan saja dengarkan kaset beliau, ya, sambil makan dengarkan kaset berulang-ulang, sampai berapa ratus kaset itu beliau bisa mengulang sekitar 5 kali. 5 kali. Nah, kita langsung menuju kepada praktek real dari para salaf kita, para pendahulu-pendahulu kita yang saleh, bahwa fakanat ulumuhum kulluha tasfiyah. Ilmunya para salaf itu semuanya tasfiyah, alias apa? Ilmunya mereka itu betul-betul ilmu yang barokah, ilmu yang betul-betul bersumberkan dari sumber yang murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'maluhum kulluha tarbiyah, dan amalan-amalan mereka seluruhnya adalah tarbiyah, mensucikan jiwa mereka. Kita mulai dari sikap tasfiyah dan tarbiyah di antara para sahabat.
bagaimana mereka berilmu dan bagaimana mereka beramal dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, semoga nanti sampai kepada ulama di zaman kita sekarang. Kita mulai dulu dari generasi para sahabat. Kita contohkan kalam ucapan seorang sahabat, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang beliau sampaikan? Man kana muta'assiyan, barang siapa yang mengambil tauladan, falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mengambil keteladanan dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa keteladanan kita adalah kepada para sahabat? Fa innahum kanu, kata beliau, sesungguhnya mereka itu abarra hadhil ummah quluban, mereka adalah sebaik-baiknya hati pada umat ini. Jadi kalau mencari hati yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad SAW ini, hatinya para sahabat. Ya, tahu nggak baiknya hati mereka itu? Ya, sampai ketika mereka bermusuhan pun, sampai terjadi peperangan pun, mereka itu masih bersaudara. Susah nggak seperti ini? Susah. Ali sama Muawiyah berperang, Ali sama Aisyah berperang. Ketika mereka sampai tingkat perang pun, mereka itu masih bersaudara. Ini yang berat, ya. Makanya mereka itu paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, ilmu mereka itu paling dalam, paling deles itu ilmunya para sahabat. Wa aqallaha takallufan, dan mereka itu paling sedikit di dalam memberat-beratkan diri ketika berilmu, ketika dalam banyak hal. Wa aqwamaha hadiyan, paling lurusnya petunjuk. Wa ahsanaha halan, paling bagus keadaannya. Qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabi, mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Fa'rifu lahumul fadla, kenali keutamaan mereka. Wattabi'uhum, ikuti mereka. Fi atharihim, dalam jejak-jejak perjalanan hidup mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sebab mereka di atas petunjuk yang lurus. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimallahu wa iyyakum, itu penggambaran seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, menggambarkan keadaannya para sahabat. Tentu kalau dibandingkan keadaan kita bagaimana? Ya, sangat jauh. Ya, bagaimana ilmunya mereka, bagaimana amalnya mereka. Kita lihat ya, salah satu pernyataan sahabat yang lain. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampaikan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanu khazawirah, ketika itu kita masih awal mula remaja, usia mau menjadi pemuda. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, maka kita mempelajari iman dulu sebelum kita mempelajari Al-Quran. Ini keadaannya para salaf. Mereka belajar iman dulu, membersihkan jiwa dulu, baru mempelajari Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fazdadna bihi imanan. Kemudian kita mempelajari Al-Quran. Jadi setelah mempelajari iman, baru Al-Quran. Kemudian ketika mereka mempelajari Al-Quran, imannya tambah. Imannya tambah. Diriwayatkan dari Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna akhadna hadzal Qur'an, sesungguhnya kita mengambil Al-Quran ini an qaumin, dari suatu kaum. Akhbaruna, mereka menghabarkan kepada kita.
Apa yang mereka sampaikan? Annahum kanu idza ta'allamu 10 ayat, bahwasanya mereka apabila telah mempelajari 10 ayat, lam yujawizuhunna ilal 10 ukhar, mereka enggak nambah ke ayat yang berikutnya, ke ayat yang lain, hatta ya'lamu ma fihin, hingga mereka mengetahui apa yang termaktub dalam ayat tersebut, apa isinya. Fakunna nata'allamul Qur'an wal 'amalu bihi, maka kita mempelajari Al-Qur'an sekaligus pengamalannya. Masya Allah. Wa innahu sayarithu Al-Qur'an ba'dana, dan sesungguhnya akan mewarisi Al-Quran setelah kita ini, yaitu setelah generasinya para sahabat. Bagaimana sifat mereka? Orang-orang yang mewarisi Al-Quran setelah zamannya para sahabat, qaumun la yashrabuna syurbal ma', yakni suatu kaum yang mereka la yashrabunahu syurbal ma', jadi melahap atau meminum dari Al-Quran itu sedemikian rupa, la yujawizu taraqiyahum, tidak melampaui tenggorokannya, bal la yujawizuha huna, bahkan tidak melampaui di sini, wa wadu ayadahu alal halq, ya, tidak nyampe di sini. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka itu membaca Al-Quran, semangat giat membaca Al-Quran, tapi nggak nyampe ke hati, nggak terselami sampai ke dalam hati. Apa yang mereka baca, apa yang mereka hafalkan, tidak sampai masuk ke dalam hati, ya, tidak melampaui sini, tidak melampaui sini. Beda nggak antara keadaan kita dengan para salaf? Ini namanya tasfiyah dan sekaligus tarbiyah. Tasfiyah bagaimana mereka mempelajari ilmu, tarbiyah bagaimana mereka dalam mensucikan hati, mengamalkan ilmu tersebut. Ibnu Abi Mulaikah beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi, semua mereka itu 30 sahabat yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah, mereka semuanya takut kemunafikan atas dirinya. Ma minhum ahadun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan innahu ala imani Jibril, bahwa dia di atas imannya Jibril dan Mikail. Masya Allah, ya, sahabat saja takut kemunafikan. Kalau kita nggak takut kemunafikan itu, apakah lebih baik dari sahabat? Jawabnya tidak. Kita tidak lebih baik dari sahabat. Tapi para sahabat mereka semuanya takut kemunafikan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman, jadi para sahabat itu hafal yang dilakukan oleh Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman itu sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama orang-orang munafik yang pegang kartunya adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Jadi ketika ada orang mati, dilihat Hudzaifah mau nyulatkan enggak. Kalau Hudzaifah enggak mau nyulatkan, sahabat enggak mau nyulatkan. Sampai seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tanya kepada Hudzaifah, apakah beliau menyebutkan aku masuk dalamnya? Maksud jawaban gimana? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku termasuk dalam golongan orang-orang munafik? La. Hudzaifah bin Yaman, dan saya tidak akan memberitahu selain kamu. Ya. Itulah tasfiyah dan tarbiyahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka mendapatkan ilmu dari sumbernya yang masih murni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat mempengaruhi ilmunya mereka dan amalnya mereka, termasuk tazkiyatun nufusnya mereka. Demikian sangat takut, sangat khawatir dari segala hal yang akan sampai kepada keburukan. Termasuk tadi
kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tasfiyah dan tarbiyahnya Abu Bakar As-Siddiq? Ini sebagai pegangan untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian, meskipun kita yakin ya dan tidak mungkin kita bisa seperti mereka, tapi ini kan barometer kita dalam berilmu, barometer dalam kita beramal ya. Beliau mengatakan lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih. Aku tidak tinggalkan sesuatu yang dulu dikerjakan Rasulullah melainkan aku lakukan. Inni akhsha, sesungguhnya aku takut, in taraktu min amrihi syai'an an azigha, seandainya aku tinggalkan sesuatu dari perintah beliau, niscaya aku akan menyimpang, tergelincir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, beliau itu sangat kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau sesuatu itu sampai ditinggalkan oleh beliau. Contoh, ketika menjelang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah mempersiapkan segelar pasukan yang termasuk di dalamnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk melawan Romawi, dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika kondisi Madinah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan fitnah, ujian yang berat, betapa tidak sepeninggal Rasulullah SAW, padahal sebelum itu Rasulullah mau mengirim Usamah bin Zaid dan pasukan kaum muslimin menghadapi Romawi. Romawi juga tidak boleh dianggap remeh karena mereka adalah negara adidaya ketika itu. Kondisi Madinah, gambaran kasarnya, tidak persis ya, Rasulullah wafat, banyak orang-orang murtad, terutama orang-orang Badui di pinggiran kota, mereka banyak murtad. Kemudian banyak orang-orang yang enggan untuk membayar zakat yang dulu pernah dibayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kekacauan, bahkan terdengar isu bahwa kota Madinah mau diserang oleh orang-orang yang murtad dan orang-orang yang bersama mereka. Bukankah ini suatu keadaan yang sangat membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Islam ketika itu di kota Madinah? Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, beliau lebih percaya kepada Allah dan Rasulnya. Beliau tetap kirimkan pasukan Usamah bin Zaid ini, meskipun para sahabat-sahabat yang lain menasihati untuk tetap di kota Madinah untuk memperkuat posisi kaum muslimin ketika itu. Tapi apa sikap yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Wallahi, demi Allah, lau anna at-tayra takhtifuni, jikalau ada burung yang mencabik-cabikku, wa anna as-sibaa min haulil Madinah, dan binatang-binatang buas itu sudah ada di sekitar Madinah, wa annal kilab jarrad bi arjuli ummahatil mu'minin, dan bahwa anjing-anjing itu nyeret kaki-kaki ummahatul mu'minin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau gambaran kondisi yang beliau sampaikan ini berat enggak? Berat. Sampai anjing-anjing menyeret kaki-kaki ummahatul mu'minin. Wah, ini luar biasa ini keteguhan Abu Bakar As-Siddiq berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma radattu jaishan, aku tidak akan mengembalikan pasukan wajahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diarahkan, disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala halaltu liwa'an aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak akan menurunkan bendera yang sudah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wallah, demi Allah, lau lam yabqa fil qura ghairi, kalau seandainya di kota ini tidak ada orang selain aku, la anfattuhu, akan aku laksanakan itu. Afa uti'uhu hayyan wa asihi mayyitan, apakah aku akan menaati beliau saat beliau masih hidup, namun aku maksiat kepada beliau saat beliau telah tiada? Kuat enggak ini prinsip beliau ini? Masya Allah ya. Kita ini kadang masih menggunakan logika ya, masih menggunakan akal daripada wahyu. Ya, contoh ya, bedanya kita itu menggunakan akal dengan menggunakan wahyu, serta endingnya. Ya. Seringkali kita ini merasa diri itu pintar, jadi mudah-mudahan kita merasa diri kita pintar. Dan ketika dihadapkan kepada suatu hal, kita tengok misalnya dahulu Bani Israel dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di hadapan mereka ada Laut Merah, di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau pakai akal, logika, matematika, maju kena, mundur kena, ajur kabeh to? Ajur. Pilih maju apa pilih mundur yang ngoten niku? Pilih maju. Logika. Ya. Tapi ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam enggak pakai logika. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kaumnya mengatakan kita akan terkejar. Kita akan terkejar. Kalla, tidak. Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita. Jadi kalau semua urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nyatanya langsung Allah Subhanahu wa taala jawab. Diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya Nabi Musa, lautan terbelah, jalan keluar bagi Musa dan Bani Israel. Termasuk ini kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika menghadapi kaum yang murtad, yang enggan membayar zakat, menolak untuk membayar zakat. Ini kan suatu tantangan ini. Suatu tantangan, tapi Abu Bakar As-Siddiq yakin mengikuti Nabi itu pasti suatu bentuk kesuksesan dan kemenangan. Nyatanya apa? Ketika pasukan Usamah bin Zaid tetap diberangkatkan oleh Abu Bakar, pamornya kaum muslimin ini semakin terang benderang. Romawi pun juga ciut nyalinya. Mereka nggak berani menghadapi kaum muslimin. Setiap kali melewati wilayah-wilayah bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Semakin moncer kedudukan kaum muslimin di tengah bangsa Arab dan non Arab, walaupun telah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tadinya mau murtad, tadinya mau memisahkan diri dari kaum muslimin, melihat pasukan yang besar yang berangkat untuk melawan Romawi, jadi enggak mereka berpikir ulang. Mereka berpikir ulang untuk kalau mau murtad atau kalau mau balelo dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, inilah ya tasfiyah dan tarbiyahnya para sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Umar bin Khattab. Tasfiyah dan tarbiyahnya Umar bin Khattab. Ini sebenarnya masih banyak ya, karena waktu saya cuma cuplikan sebagiannya saja. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menebang pohon yang dahulu pernah dipakai baiat Nabi dan para sahabat ketika itu. Ketika di Hudaybiyah,
Nabi membaiat 1.400 atau nyampe 1.500 kaum muslimin tahta syajarah, di bawah pohon. Kemudian di masa Umar bin Khattab, ketika beliau melihat manusia mengagungkan pohon tersebut dan dikhawatirkan akan meminta berkah dari pohon itu, maka Umar bin Khattab khawatir nanti mereka akan meminta berdoa kepada pohon itu hingga diibadahi. Maka beliau menebang pohon tersebut. Ini baik atau buruk? Alaisat hadhihi tasfiyah? Bukankah ini suatu bentuk tasfiyah, menjaga tauhid yang diajarkan oleh Umar dan memerangi syirik? Ini tasfiyah ini. Tasfiyah itu apa? Ngajari dengan bukti konkret, dengan tindakan nyata, bentuk penjagaan Umar terhadap tauhid dan di dalam memberantas syirik. Begitu pula kisahnya Sabih ibnu Isal bersama Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisah yang populer ini. Ya. Sabih bertanya kepada Umar tentang ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Ketika ia bertemu dengan Umar, ia tanya kepada Umar, "Wadzariyati zarwa." Masmuka, apa namanya? Siapa namamu? Abdullah Sabih. Abdullah Sabih. Umar menjawab, "Wa ana Abdullah Umar." Sedangkan aku adalah hamba Allah Umar. Lalu dipukullah Sabih itu dengan pukulan yang keras. Ya, pukulan yang keras. Ini hukuman yang diberikan oleh Umar bin Khattab terhadap orang-orang yang bermain dengan ayat-ayat mustabihat. Ya, itu sikapnya luar biasa ya, karena ketika itu memang beliau dikenal tegas ya, juga memiliki prinsip yang kuat, apalagi sebagai Amirul Mukminin di zaman itu. Ini termasuk bentuk tasfiyahnya Umar di dalam menjaga sunnah dan memerangi bid'ah. Menjaga sunnah dan memerangi bid'ah. Terus berikutnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan, beliau menghimpun Al-Quran ya, sehingga ketika terjadi perbedaan dialek dalam bahasa Al-Quran ketika itu, jadi kan di zaman Abu Bakar As-Siddiq kan sudah dijadikan satu kitab Al-Quran ya, tapi kemudian terjadi perbedaan dialek karena Al-Quran diturunkan ada beberapa bahasa ya, ada beberapa bahasa, terus kemudian terjadi perbedaan dialek, lalu Khalifah Utsman bin Affan berijtihad untuk jadikan satu ya, jadikan satu yang kemudian dinamai dengan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani, dialek-dialek yang nanti dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan itu tidak dimasukkan di situ. Nah, dan itu sudah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum, pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf yang tidak menimbulkan perselisihan di dalam dialek Al-Quran. Kemudian mushaf Utsmani itu dikirim ke berbagai penjuru negeri yang dijadikan patokan sampai sekarang ini. Mushaf yang kita baca adalah mushaf Utsmani. Ini namanya tasfiyah dalam menjaga Al-Quran. Tasfiyahnya Utsman bin Affan dalam menjaga Al-Quran dan menjaga persatuan kaum muslimin agar tidak terjadi perpecahan karena beda dialek ketika itu. Beliau juga menginfakkan hartanya fi sabilillah. Beliau membeli surga itu lebih dari satu kali.
beliau membeli surga saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memobilisasi para sahabat untuk berinfak ketika akan menghadapi perang Tabuk. Utsman ibnu Affan menyiapkan yaitu kurang lebih 900 unta lengkap dengan perbekalan, ya, ditambah lagi uang, ditambah lagi banyak, pokoknya beliau menyiapkan jaisul usrah, yaitu pasukan yang disiapkan di saat sulit, karena pada waktu perang Tabuk ini kondisinya memang sangat menyulitkan, ya. Beliau juga membeli sumur rumah milik orang Yahudi yang Nabi menjamin surga bagi orang yang membeli sumur tersebut dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak, ibarat kalau kita katakan tiket, ya, yang sudah dibeli oleh Utsman bin Affan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menghatamkan Al-Qur'an fi lailah, dalam satu malam. Ini bentuk tasfiyah dan tarbiyahnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Makanya iman mereka sangat jauh terpaut dengan iman kita. Pengamalan mereka sangat jauh dengan pengamalan kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan. Beliau memerangi ahli bid'ah yang mana mereka menyempal dari pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terus ini masih ada beberapa, karena kita contohkan selanjutnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? La yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu itu dari ulama-ulama besar mereka. Wa an umanaihim wa ulamaihim, dan dari orang-orang yang amanah dan para ahli ilmu mereka yang mumpuni. Fa idza akhadhuhu min sigharihim, ketika mereka mengambil ilmu dari yang kecil-kecil gitu loh, ya, yang kecil-kecil, wasyirarihim, dan orang-orang buruk di antara mereka, halaku, mereka pun binasa. Jadi ilmu itu juga kita ambil dari orang-orang yang besar, dari para ulama, ya, dari para ulama, supaya kita pun juga bisa mengambil tasfiyah dan tarbiyah dari para ulama tersebut. Mudah-mudahan nanti sampai kepada Syekh Albani rahimahullah taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau dalam tasfiyah dan tarbiyah mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir dihujani batu dari langit kepada kalian. Aku katakan qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Rasulullah telah bersabda demikian, namun kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Ini bentuk tasfiyah dan tarbiyahnya Abdullah bin Mas'ud dan mengajari umat bagaimana kita menempatkan hadis Nabi dan bagaimana kita menempatkan perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disamakan ini perkataan Nabi kok dengan perkataan si A, si B, si C, ya. Disamakan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar saja, beliau khawatir akan dihujani batu dari langit kepada kalian. Nah, bagaimana kalau dibantah perkataan Nabi itu dengan perkataan kita atau perkataan orang yang jauh derajatnya di bawah Abu Bakar maupun Umar? Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimallahu wa iyyakum, kita tengok tasfiyah dan tarbiyahnya para tabi'in. Tasfiyah dan tarbiyahnya para tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Kita mulai dari kisahnya Nabi. Kalau kisahnya Nabi, beliau berdiri sholat hingga bengkak telapak kaki beliau. Abu Bakar As-Siddiq, beliau banyak menangis. Pipinya Umar bin Khattab, ya, itu ada garis
ada garis yang merupakan bekas aliran air mata. Miline banyu apa niku? Loh, wisa jeleret. Berarti kan sering nangis betul? Nangis. Kalau kita sering nangis sama banyak tertawa. Ya, ini bedanya tasfiyah tarbiyahnya kita dengan para salaf itu. Terus Utsman bin Affan yakhtimul Quran fi raqatin. Hatamkan Quran 1 rakaat. Ali radhiyallahu anhu menangis di waktu malam di mihrabnya hingga basah kuyup janggut beliau dengan air mata. Terus Hasan Al-Basri beliau menghidupkan malamnya. Terus Sa'ad bin Musayyib mulaziman lil masjid, senantiasa berusaha untuk ada di masjid dan tidak ketinggalan sholat jamaah itu selama 40 tahun. Ini luar biasa ya. 40 tahun tidak pernah terlewat sholat jamaah. Nah, Allahu Akbar. Terus ini banyak ya. Mansur ibnu Mu'tamir puasa 40 tahun. Sufyan Ats-Tsauri menangis darah karena takut. Menangis darah karena takut. Ibrahim ibnu Adham yabulud dam minal khauf, kencing darah saking takut. Yang jenengan kencing darah mungkin pun bingung ya. Masya Allah. Selanjutnya Imam 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Bagaimana tasfiyah tarbiyahnya Imam Abu Hanifah? La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun mengambil perkataan kami selagi dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Beliau juga mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili ay yuftiya bi kalami. Haram atas orang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan ucapanku. Ini tasfiyah tarbiyahnya para salaf. Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya kita ini di zaman yang penyebaran ilmu itu sangat cepat. Ngerti satu, selesai BA, selesai lewat medsos. Gampang banget toh menyebarkan ilmu. Lah padahal jenengan tahu nggak itu betul-betul dari si fulan atau bukan, dan ilmu itu benar atau tidak. Jangan mudah-mudah kita itu menyebarkan ilmu atau sesuatu yang kita anggap ilmu yang kita nggak tahu itu benar atau tidak. Gitu loh. Zaman sekarang sangat mudah sekali nggak? Sangat mudah sekali. Nah, apa kata beliau? Beliau nambahkan, fa innana basyarun. Kita ini manusia. Naqulul qaul yaum wa narju anhu ghadan. Sekarang kita ngomong ini, besok kita rujuk. Ini bukannya pelin-pelan ya, masuk ulama pelin-pelan. Ya, ini menunjukkan mereka itu hati-hati dan mengajari umat manusia itu jangan taklid sama beliau, gitu loh. Tapi apa? Beliau mengajari bahwa kita ini manusia. Wajar kalau sekarang berpendapat A, besok ngerti dalil yang benar ganti B. Sebab ketika itu jenengan perlu mengetahui juga kenapa ada perbedaan pendapat. Dulu Islam itu dari mana? Nabi. Kan satu toh. Ya. Terus dianukan ke siapa? Para sahabat. Sahabat ini tersebar enggak? Tersebar kemana-mana. Misalnya Mu'ad bin Jabal di Yaman, Amr bin As Mesir, Abdullah bin Mas'ud Irak. Nah, satu sahabat ini satu umat, ya. Lawang satu ulama kita sekarang aja itu besar pengaruhnya toh ke dunia, apalagi sahabat. Makanya Abdullah bin Mas'ud ini menguasai Mesir dan orang-orang belajar ilmu dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Sehingga ada mazhab Hanafi di sana, ya, Hanafi rujuknya kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di Yaman ini Mu'adz bin Jabal juga punya murid-murid.
Amr bin As juga punya murid-murid di Mesir. Ya, dan banyak para sahabat terpencar di berbagai penjuru negeri. Dari ketika pada waktu Haji Wada, jumlah sahabat itu sekitar 100-an ribu. Ya, 100 ribu lebih. Yang tinggal di Madinah itu berapa? Sedikit. Mereka pencar nyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia. Ini semangatnya para sahabat dalam menyebarkan dakwah Rasulullah SAW. Makanya sahabat kan tidak semua ngerti hadisnya Nabi, toh. Mu'ad bin Jabal, apakah beliau ngerti semua hadisnya Nabi? Tidak. Umar, Abdullah bin Mas'ud, tidak. Amr bin As, tidak. Ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi itu terbatas. Nah, makanya ketika turun temurun disampaikan ke murid-murid mereka, ya, ini nanti ada beda pendapat itu wajar karena misalnya Abu Hanifah, ya, ngambil ilmu dari Abdullah bin Mas'ud, ngerti suatu ilmu. Kemudian muridnya Mu'ad bin Jabal di Yaman, juga menimba ilmu dari Mu'ad. Nah, ada kalanya ketika mereka nggak tahu hadisnya, mereka berijtihad. Ini juga dari Abdullah bin Mas'ud, nggak tahu ilmunya, mereka berijtihad. Ini ijtihad, ini ijtihad. Kadang-kala terjadi perbedaan ijtihad. Nah, solusinya, penyelesaiannya itu dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah terjadi di zaman Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala mereka mau masuk ke kota Syam saat ada wabah taun. Saat terjadi wabah taun, Umar bin Khattab tanya pada para sahabat, adakah di antara kalian yang mendengar Nabi SAW mengatakan sesuatu berkaitan dengan masalah ini? Tidak ada yang pendapat mereka malah lebih baik kita balik. Ada yang berpendapat lebih baik kita masuk. Nah, ini kan pendapat. Ini pendapat tidak dibangun di atas dalil. Lalu ada sahabat yang dia cerita, saya pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau ada wabah di suatu tempat, kalau mereka ada di sana, hendaknya tidak keluar. Dan apabila mereka belum masuk ke sana, hendaknya mereka tidak masuk. Selesai, gitu loh. Jadi yang diperselisihkan para sahabat ketika itu dan para ulama ketika itu adalah ada dalilnya enggak. Kalau ada dalilnya mereka itu nampak semua. Tapi ketika belum ada kejelasan dalil pada mereka itu apa? Ijtihad. Makanya terjadi perbedaan. Mazhab itulah pendapat. Ada mazhab Hanafi, itu artinya pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, dan murid-muridnya. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali. Itu pendapat-pendapat mereka-mereka. Tapi mereka semuanya sepakat, idza shahhal hadits fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, itu pendapatku. Di kesempatan yang lain Abu Hanifah mengatakan, waihak ya Yaqub, celaka kau wahai Yaqub, yakni Abu Yusuf, bukan sayang ya. Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. La taktub kullama tasma'u minni. Kamu jangan tulis semua yang dari aku, semua yang kamu dengar dariku. Fa inni qad ar-ra'yal yaum wa atrukuhu ghadan. Sebab hari ini aku bisa berpendapat A, besok aku tinggalkan pendapatku itu. Wa ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghad. Ya, besok aku ganti pendapatku, lusa aku ganti lagi. Sampai seperti itu. Dilarang nulis. Jangan nulis lagi. Ya. Imam Abu Hanifah melarang Abu Yusuf untuk menulis. Ya. Terus Imam Malik rahimahullah taala berkata, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Niki lho Bapak Ibu saya, imam-imam kita itu kayak begitu tawaduknya dan merasa sedikit ilmu dan merasa dan mereka itu tunduk dengan kebenaran. Ya, itu kelasnya imam. Kalau kelasnya kita gimana? Innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku ini hanya manusia, aku bisa benar, aku bisa salah. Ya, berani jenengan ngendika ngoten? Mengakui aku ki wong, ya iso bener iso salah. Atau aku ki ustaz kudune bener terus.
Apakah seperti itu? Tidak, ya. Aku manusia yang bisa salah bisa benar. Fangduru fi ra'yi, lihat pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu. Semua pendapatku yang sesuai Quran dan sunnah ambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku. Yang tidak sesuai Quran dan sunnah tinggalkan. Masya Allah. Tawaduknya para imam-imam kita rahimahullahu ta'ala. Beliau juga mengatakan ma min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadzal khabar. Tidak ada seorang pun melainkan boleh diambil perkataannya, boleh dibuang, kecuali penghuni kubur ini. Ketika itu beliau kan imam Darul Hijrah, imam kota Madinah. Sahibul kubur yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah tasfiyah tarbiyahnya para imam. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Kullu ma qultu fa kana 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasihu fa hadithun Nabi aula fala tuqalliduni." Ya. Semua yang kukatakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih perkataanku. Menurut hadis yang sahih, perkataanku menyelisihi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi lebih aula, lebih utama diambil, jangan taklid kepadaku. Kadang seorang ustadz belum tentu berani ngomong seperti ini loh, ya. Karena apa? Atau seorang kiai atau seorang ulama misalnya, ya, yang mengajak manusia untuk taklid kepada dirinya, mungkin nggak berani ngomong seperti ini, ya. Padahal imamnya para imam, Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, beliau adalah mujaddid reformis abad 2, ya, dan beliau ya memang imamnya di Indonesia ini memang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Ini loh imamnya, ya, beliau sampai seperti itu. Bahkan banyak kalam beliau, kalau kau dapati ucapanku itu menyelisih hadis Nabi SAW, buang ke tembok. Kalau kau dapati perkataanku itu menyelisih hadis Nabi SAW, ketahuilah ketika itu aku sedang, ya, hilang akal. Atau perkataan-perkataan yang semisal dengan hal itu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, la tuqalliduni, kamu jangan taklid kepadaku. Wala tuqallidu Malikan, jangan taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, juga Imam Syafi'i. Wal Auza'i, juga Imam Auza'i. Wal Thawri, juga Imam Ats-Tsawri. Fakhudh min haitsu akhadhu, ambil dari mana mereka mengambil. Kalau mereka mengambil Quran Sunnah, ambil itu. Tapi kalau mereka tidak mengambil dari Quran dan Sunnah, jangan kau ambil. Beliau juga mengatakan, la tuqallidu dinaka ahadan min haula, kamu jangan taklid mengikuti agamamu dengan seorang pun di antara mereka. Ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bihi, apa yang datang dari Nabi dan para sahabat ambil. Tsumma tabi'ina ba'da ar-rajul fihi mukhayyar, kemudian pengikut-pengikutnya setelah ini maka diberi pilihan, ya, maksudnya omongannya boleh diambil, boleh ditolak. Itu termasuk kalau omongan saya. Kalau itu omongan saya boleh diambil, boleh ditolak. Tapi kalau saya ngambil ini perkataan Nabi, ya wajib diambil. Terus berikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau juga banyak kitab-kitab beliau yang membantah para orang-orang yang menyimpang dalam agama ini, dan sangat sudah habis waktu, ya, sangat banyak sekali perjuangan beliau, kitab-kitab beliau yang membantah tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, ini juga tasfiyah dan tarbiyah dalam agama. Beliau mujaddid abad 12 Hijriyah. Kemudian juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, tasfiyah dan tarbiyahnya Imam Al-Albani, beliau mujaddid abad ini, ya, abad 2000. Wallahu taala alam, ya. Para ulama sering menyebut 3 imam. Imam Al-Albani, Syekh bin Baz, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu taala, masing-masing mentasfiyah dan mentarbiyah dalam bidangnya masing-masing.
Kalau Imam Al-Albani rahimahullah taala, semasa hidupnya beliau banyak mentasfiyah dalam masalah akidah, ya, dari syirik, dari menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga membantah hadis, beliau juga meluruskan akidah-akidah yang menyimpang, termasuk tasfiyah dalam fikih. Beliau meluruskan ijtihad yang keliru yang menyelisih Quran dan Sunnah. Terus dalam kitab-kitab tafsir, fikih, kemudian tazkiyatun nufus, beliau bersihkan dari hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, Israiliyat dan lain sebagainya. Sehingga beliau punya kitab-kitab Sahih Sunan Abu Dawud, Dhaif Sunan Abu Dawud, ya, Dhaif Abu Dawud, Sahih Abu Dawud, Dhaif Jami'us Shaghir, Dhaif Targhib wa Tarhib. Banyak sekali karya-karya Imam Albani rahimahullah taala. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau tasfiyah dan tarbiyah, ya, dalam beliau seorang mufti, seorang mufti besar di Saudi Arabia. Fatwa-fatwa beliau banyak. Beliau membangun masjid-masjid, beliau membangun tempat-tempat ibadah, membagi Quran, membagi harta kepada kaum muslimin. Bahkan di Afrika, ketika ada orang yang tersesat di Afrika di pedalaman, bertemu dengan seorang wanita, ya, ditanya, kalian dari mana? Dari Saudi, ya. Sampaikan salam saya untuk Syekh bin Baz. Ya, dari mana dia bisa kenal Syekh bin Baz? Karena memang dengan kedudukan yang dimiliki oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau menyebarkan kebaikan ke berbagai penjuru dunia. Sehingga beliau dikenal. Beliau juga punya tasfiyah dan tarbiyah yang banyak gitu loh. Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau punya majelis ilmu, beliau punya fatwa-fatwa, beliau punya murid-murid, beliau punya kitab-kitab yang banyak. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Semoga kita bisa mengikuti jejak para salaf, pendahulu-pendahulu kita yang saleh dalam berilmu maupun dalam beramal, dalam tasfiyah maupun dalam tarbiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang serta lebihnya saya mohon maaf. Nasallahu li wa lakumul afiyah wa tuqa wal afafa wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salim wa niyatan khalisah wa akhlaqan karimah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.